Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Marta Sundari selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistik Dasar dan teman-teman dari kelas C3 dan kelas terbang. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Reski Unita, Priscila Adinda, Ahmad Rohmat, dan saya sendiri Virginia Megawati. Kami ingin mempresentasikan data DBD di Jakarta Barat pada tahun 2019. Untuk review Nita yang akan menjelaskan tentang grafik histogram, data tunggal, dan data kelompok. Kepada Refti dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Virginia. Grafik histogram, sumbu X menggunakan nama bulan. Dari data penderita DBD Jakarta Barat 2019 ada 8 kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Cengkareng, kedua Kecamatan Grogol Petamburan, ketiga Kecamatan Kalideres, keempat Kecamatan Kebon Jeruk, kelima Kecamatan Kembangan, keenam Kecamatan Palmerah, ketujuh Kecamatan Taman Sari, kedelapan Kecamatan Tambora. Dari data ini, penderita DBD Jakarta Barat 2019 yang tertinggi ada di Kecamatan Kalideres yang abu-abu di bulan Maret 163. Data tunggal. A. Pemusatan data. Mean data tunggal. Mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data. Mean disimbolkan dengan X bar dan rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Atau X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dibagi N. Keterangannya, X bar nilai rata-rata, XI nilai data ke I, N banyaknya data. Data di sini sudah diurutkan 0 sampai 163. Ini jumlah data kami yang dimiliki di data penderita DBD Jakarta Barat 2019. Pembahasannya, X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI dibagi N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah X ke N. XN dibagi N. X bar sama dengan sigma 96, I sama dengan 1, XI dibagi N sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah seterusnya ditambah 163 dibagi 96. Jadi hasilnya adalah X bar sama dengan 2305 dibagi 96 sama dengan 24,01. Jadi mean data tunggal pada penderita DBD Jakarta Barat 2019 adalah 24,01. Statistik 5 serangkai yang terdiri dari Q1 atau kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3 rata-rata dan simpangan baku. Kuartil atau median data tunggal ini, median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median disimbolkan dengan M. Ketika data berjumlah ganjil, nilai median berada di tengah. Namun apabila jumlah data genap, maka nilai median adalah 2. Data yang berada di tengah kemudian dibagi 2. Ini adalah data yang kelompok kami miliki. Selanjutnya, Q1 sama dengan X ke N, buka kurung N ditambah 1, tutup kurung 1/4. Dan ini adalah rumusnya. Sama dengan X ke 96 ditambah 1, 1/4. Sama dengan X ke 97 dikali 1 sama dengan 97/4 sama dengan X ke 24,25. Sama dengan X ke 24 ditambah X ke 25 dibagi 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dari data Q1 berada di pengamatan X ke 24 dan X ke 25, jadi Q1 adalah 2. Kuartil 2.
sama dengan X ke buka kurung N ditambah 1 tutup kurung 2/4 sama dengan X ke 96 ditambah 1 2/4 sama dengan X ke 97 dikali 2 sama dengan 194 dibagi 4 sama dengan X ke 48,5 sama dengan X ke 48 ditambah X ke 49 dibagi 2 sama dengan 11 ditambah 11. Karena data X ke 48 itu 11 dan X ke 49 itu adalah 11, maka sama dengan 11 tambah 11 sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi median dari data tunggal penderita DBD Jakarta Barat 2019 berada di pengamatan X ke 48 dan X ke 49 sama dengan 11. X ketiga sama dengan X ke N ditambah 1, 3/4 sama dengan X ke 96 ditambah 1, 3/4 sama dengan X ke 97 dikali 3 sama dengan 291 dibagi 4 sama dengan X ke 72,75 sama dengan X ke 72 ditambah X ke 73 dibagi 2 sama dengan 25 ditambah 26 sama dengan 51 dibagi 2 sama dengan 25,5. Dari data kuartil 3 ini berada di pengamatan X ke 72 dan X ke 73. Jadi kuartil 3 adalah 25,5. Modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data disimbolkan dengan mo. Cara menentukan modus yaitu urutkan data. Untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul, maka itulah modusnya. Di sini sudah saya urutkan dari 0 sampai 163. Maka data yang sering muncul adalah 0 sebanyak 14 kali. Jadi modusnya adalah 0. Rata-rata ragam dan simpangan baku dari data tunggal yang dimiliki. Rata-rata data tunggal, X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dibagi N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah XN dibagi N sama dengan sigma 96. Si 96-nya adalah banyaknya data. I sama dengan 1, XI dibagi N sama dengan 0 ditambah 0 ditambah seterusnya ditambah 163 dibagi 96. Maka hasilnya adalah X bar sama dengan 2305 dibagi 96 sama dengan 24,01. Jadi rata-rata dari data penderita DBD Jakarta Barat 2019 adalah 24,01. B. Penyebaran data, ragam data tunggal. S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N sama dengan buka kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah X2 dikurang X bar pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah XN dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Dan ini adalah rumus dari ragam. Dilanjut, S pangkat 2 sama dengan 0 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 163 dikurang 24,0 pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 sama dengan minus 24,01 pangkat 2 ditambah minus 24,01 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 138,99 pangkat 2 dibagi 96. Jadi hasil ini dikurang menjadi seperti ini. Dilanjut, S pangkat 2 sama dengan 576,48 ditambah 576,48 ditambah seterusnya ditambah 19.318,22. Jadi minus pangkat 2 ini adalah hasil dari ini dan seterusnya. Lanjut
dibagi 96. Maka hasilnya adalah S pangkat 2 sama dengan 127,4 maaf, ulangi sekali lagi. S pangkat 2 sama dengan 127.426,22 dibagi 96 sama dengan 1.341,34. Jadi ragam data tunggal dari data penderita DBD Jakarta Barat 2019 adalah 1.341,34. Simpangan baku data tunggal. S sama dengan akar S pangkat 2. S sama dengan akar dari 1.341,34 sama dengan 36,62. Jadi simpangan baku dari data penderita DBD Jakarta Barat 2019 adalah 36,62. Data kelompok. Urutkan data dari angka penderita DBD terkecil hingga data DBD terbesar. Dan sudah diurutkan, N sama dengan banyaknya data, pengamatan sama dengan 96. X-max-nya sama dengan 163, dan X-min-nya sama dengan 0. Mencari range sama dengan X-max dikurang X-min sama dengan 163 dikurang 0 sama dengan 163. Rumus banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 96 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,98. Log dari 96 ini adalah 1,98. Sama dengan 1 ditambah 6,53, jadi 3,3 dikali 1,98 hasilnya 6,53. Sama dengan 7,53 kelas. Atau dapat dibulatkan menjadi 8 kelas. Panjang kelas. Rumusnya adalah range dibagi banyaknya kelas. Sama dengan 163 dibagi 8 sama dengan 20,37. Atau dapat kita bulatkan menjadi 21. Tentukan nilai bawah kelas pada kelas pertama. Petunjuk batas bawah kelas pertama adalah dimulai dari nilai X-min atau dapat dimulai dari nilai beberapa saja dengan ketentuan nilai X-min akan berada di selang tersebut. Menyusun tabel frekuensi, misalkan nilai batas bawah kelas pertama menggunakan nilai X-min. Dan ini datanya. Banyaknya kelas. Dan di sini banyaknya kelas ada 8. 1-8 kelas menggunakan panjang kelas sebanyak 21. Selangnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Disingkat menjadi 0 sampai 20. Data pengamatan termasuk ke dalam kelas ke I. 0, 1, seterusnya sampai 19. Frekuensinya sama dengan jumlah data pengamatan yang masuk ke dalam kelas ke I adalah 64. Kelas kedua. Panjang kelasnya 21 menjadi 21 sampai 41. Ini adalah panjang kelas di kelas kedua. Seterusnya, dan frekuensinya 19. Begitupun seterusnya sampai di kelas 8. Maka total data pengamatan N adalah 96. Dari 64 sampai sini itu dijumlahkan.
Kemudian dari data yang tadi, tabel dirapihkan menjadi bentuk berikut. Nomor 0 ini adalah banyaknya kelas, 1 sampai 8. Kelasnya, panjang kelasnya adalah 21. 0 sampai 20. Frekuensinya 64 dan seterusnya. Begitupun seterusnya. Rata-rata data kelompok. Menghitung rata-rata data kelompok menggunakan rumus X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI XI dibagi sigma NI sama dengan 1 FI sama dengan kurung F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah seterusnya ditambah Fn Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah seterusnya ditambah Fn. Dengan X bar adalah rata-rata kelompok, I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai ke N adalah banyaknya kelas, XI adalah nilai tengah kelas ke I menggunakan persamaan XI sama dengan nilai atas selang ditambah nilai bawah selang dibagi 2, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Contoh rata-rata tabel di atas. Nomor ini adalah banyaknya kelas. Kelasnya adalah panjangnya kelas 21. Dan frekuensinya 64 sampai 96. Di sini. Dan XI-nya selang atas ditambah selang bawah dibagi 2, 0 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 10. FI, mencari FI XI 64, yaitu frekuensi, dikali XI-nya 10, maka 64 dikali 10 sama dengan 640. Caranya sama, begitupun seterusnya, sampai sigma 8, I sama dengan 1, FI XI sama dengan 2598, dan ini dijumlahkan ya. Dilanjut, X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1, FI XI dibagi sigma NI sama dengan 1, FI X bar sama dengan 640 sampai seterusnya 314 dibagi 64 sampai 2 itu adalah frekuensinya. Dapat hasil X bar sama dengan 2598 dibagi 96, X bar sama dengan 27,06. Rata-rata dari data kelompok penderita DBD Jakarta Barat 2019 adalah 27,26. Ragam data kelompok. Menghitung ragam data kelompok menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1, FI buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma NI sama dengan 1, FI sama dengan F1 buka kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 ditambah F2 buka kurung X2 dikurang X bar pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah Fn buka kurung Xn dikurang X bar pangkat 2 dibagi F1 ditambah F2 ditambah seterusnya ditambah Fn. Dengan S pangkat 2 adalah ragam data kelompok, X bar adalah rata-rata data kelompok, I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai N adalah banyaknya kelas, XI adalah nilai tengah kelas XI menggunakan persamaan. XI sama dengan nilai bawah selang ditambah nilai atas selang dibagi 2. Dan FI adalah frekuensi kelas ke-1. Nah, ini adalah banyaknya kelas, 1 sampai 8 itu banyaknya kelas. Kelasnya, panjang kelasnya 21, 0 sampai 20, frekuensinya 64, dan seterusnya. Cari nilai XI, 0 ditambah selang atas ditambah selang bawah, atau 0 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 10. Mencari XI dikurang X bar, 10
dikurang 27,06 sama dengan minus 17,06. Mencari XI dikurang X berpangkat 2, minus 17,06 pangkat 2 sama dengan 291,04. Mencari FI buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 64, yaitu frekuensinya 64, dan mencari XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 291,04, 64 dikali 291,04 sama dengan 18.626,56. Cara ini sama, begitu pun seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil setelah dijumlahkan, sigma N I sama dengan 1, FI buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 112.289,28. S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1, FI XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi X bagi sigma N, I sama dengan 1, FI sama dengan, dari data yang tadi kita jumlahkan dan dibagi frekuensinya adalah 96, maka S pangkat 2 sama dengan 112.289,28 dibagi 96, S pangkat 2 sama dengan 1169,68. Maaf. Simpangan baku. S sama dengan akar S pangkat 2. Simpangan baku, akar dari 1169,68 sama dengan 34,20. Median data kelompok. Menghitung median data kelompok menggunakan rumus M sama dengan B ditambah P buka kurung 1/2N tutup kurung dikurang F dibagi F. M adalah median, B sama dengan batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N banyaknya data pengamatan, F besar ini sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. F sama dengan frekuensi kelas median. Langkah-langkah menghitung median. 1. Mencari kelas median. No, ini adalah banyaknya kelas 1-8. Kelas panjang kelasnya adalah 21, 0 sampai 20. Frekuensinya 64. Maka kita mencari frekuensi kumulatif. 64 sama dengan 64. Ditambah selang atas kelas, ditambah selang bawah kelas, yaitu 64 ditambah 19 sama dengan 83. Begitupun seterusnya. Catatan. Frekuensi kumulatif kelas terakhir harus sama dengan sigma 8, I sama dengan 1, FI. Mi atau Q2 sama dengan X1/2 N ditambah 1. Mi adalah X2 dikurang X2 sama dengan X1/2 96 ditambah 1 sama dengan X1/2 97. 96 tambah 1 adalah 97. 97 dibagi 2 sama dengan X 48,5 dibaca pada data urutan ke-48,5. Frekuensi kumulatif di kelas 0 sampai 20 adalah 64. Artinya, data menggunakan urutan ke-0 hingga urutan ke-20 berada di kelas ini. Sehingga dapat dipastikan X 48,5 berada di kelas ini. 2. Hitung. B sama dengan batas bawah kelas, median sama dengan 0 dikurang 20 sama dengan minus 0,5.
P sama dengan panjang kelas. 0 sampai 20 sama dengan 21 panjang kelasnya. Caranya dengan mengurutkan urutan di kelas tersebut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sama dengan P sama dengan panjang kelas median 0 sampai 20 sama dengan 21 panjang kelasnya. Caranya dengan mengurutkan urutan di kelas tersebut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sama dengan 21. N sama dengan banyaknya data pengamatan. N sama dengan sigma 8, I sama dengan 1, FI sama dengan 96. F sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan frekuensi kumulatif kelas sama dengan 0. F sama dengan frekuensi kelas median sama dengan frekuensi kelas median 0 sampai 20 sama dengan 64. 3. Hitung median dengan rumus. M sama dengan minus 0,5 ditambah 21, 2 kurung 1 per 2, 96 dikurang 0, dibagi 64. M sama dengan minus 0,5 ditambah 21, buka kurung 48, 96 dibagi 2, 48 dikurang 0 dibagi 64. M sama dengan minus 0,5 ditambah 21, 48 dikurang 0 sama dengan 48 dibagi 64, M sama dengan minus 0,5 ditambah 21, hasilnya 48 dibagi 64 adalah 0,75, M sama dengan minus 0,5 ditambah 15,75, 21 dikali 0,75 hasilnya 15,75, maka hasilnya adalah M sama dengan 15,25. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ahmad Rahmat. Dipersilahkan. Menjelaskan mengenai kehomogenan ragam, waktu dan tempat, dipersilahkan. Ya, kehomogenan. Yang pertama uji Bartlett. Nap. Bilang ke dia, Kak, geser. Kak, geser dikit, Kak. Iya, kehomogenan. Kehomogenan ragam. 1. Uji Bartlett. Tahap 1. Membuat hipotesis. Tahap 1. Membuat hipotesis. KO dibagi S2 per 1 sama dengan S2 per 2 sama dengan S pangkat 2 per N. Yaitu ragam semua kelompok sama. H1 bagi S2 pangkat 1 tidak sama S2 pangkat 2 tidak sama S2 pangkat N. Minimal ada satu kelompok yang ragamnya berbeda. I sama dengan 1, 2, 3 sama dengan N. Tahap kedua, menentukan kriteria uji. X pangkat 2 hitung sama dengan in dalam kurung 10 dalam kurung B kurang sigma N I sama dengan 1 dalam kurung N1 sama dengan 1 log S 2 per 1 dalam kurung. Hitung 2, X pangkat 2 hitung 2 tidak lebih besar dari X pangkat 2 kurang 1. 1 kurang A dikali K kurang 1, maka H kosong ditolak. X kuadrat hitung kurang dari X2 dalam kurung 1
kurang A dalam kurung K-1, maka H0 diterima. Di mana X2 dalam kurung 1 min A dalam kurung K-1 didapatkan dari tabel distribusi G-square dengan peluang 1 dalam kurung 1 kurang A dan derajat bebas K kurang 1. Alfa sama dengan alfa dalam kurung misal 5%. Tahap 3, menghitung nilai C-square. I, menghitung rata-rata ragam masing-masing kelompok data. Di tahun 2019, pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai dengan Juli, di mana ada kecamatannya di nomor 1 ada Cengkareng. Cengkareng 70 orang, Grogol 7, Kalideres 117, Kebonjeruk 12, di situ sampai bulan Desember untuk menghitung rata-ratanya di Cengkareng 56,7, di Grogol 9,16, di Kalideres 65,16, di Kebonjeruk 9,5, di Kembangan ada 25,16, di Palmera ada 11,8, 0,8, Taman Sari 7,41, dan seterusnya. Perintah hitung rata-rata. Perintah hitung rata-rata ragam dan simpangan baku menggunakan rumus data tunggal. Rata-rata kecamatan Cengkareng, X sama dengan sigma NI sama dengan XI per N sama dengan X1 tambah X2 tambah XN per N X sama dengan sigma 12 I sama dengan 112 per 12 itu 70 tambah 154 ditambah 147 tambah 12 tambah 92 ditambah 35 ditambah 18 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 13 tambah 12 per 12 sama dengan 181 per 12. Hasilnya 56,75. Jadi rata-rata dari penderita DBD Kecamatan Cengkareng adalah 56,75 orang. Ragam Kecamatan Cengkareng, S kuadrat sama dengan sigma N. 1 sama dengan 1 X I dikurang X kuadrat per N sama dengan X1 kurang X pangkat 2 ditambah X2 kurang X kuadrat ditambah XN per X sama X kuadrat per N. S kuadrat sama dengan 70 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 154 dikurang 56,7 kuadrat ditambah 147 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 121 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 92 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 35 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 18 kurang 56,75 kuadrat ditambah 9 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 3 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 7 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 13 kurang 56,75 kuadrat ditambah 12 kurang 56,75 derajat per 12 yang hasilnya 33.799,16
per 12 sama dengan 2.816,59. Jadi ragam dari data penderita DBD Kecamatan Cengkareng adalah 2.816,59. Simpang baku S sama dengan akar S kuadrat. S sama dengan akar 2.816,59 sama dengan 53,7. Jadi simpang baku dari data penderita DBD Jakarta Barat adalah 53,07. Hitung ragam gabungan. S kuadrat sama dengan sigma K I sama dengan 1. N1 sama dengan 1. Dikurang 1. S kuadrat pangkat I per sigma K I sama dengan 1. N1 kurang 1 sama dengan N1 kurang 1. S kuadrat pangkat 1. Kuadrat pangkat 1. Hasilnya S kuadrat sama dengan 560.968,54 dibagi 66 sama dengan 8.499,52. Hitung B. B sama dengan dalam kurung log S kuadrat dalam kurung sigma K I sama dengan 1, N1 kurang 1. B sama dengan log 8.499,52 dalam kurung 12 kurang 1 ditambah 12 kurang 1 ditambah 12 kurang 1. B sama dengan 3,92 kali 66. B sama dengan 258,72. Hitungan X kuadrat. Hitung X kuadrat hitung sama dengan in dalam kurung 10 dalam kurung B kurang sigma K I per sama dengan 1, N1 sama dengan 1 log S kuadrat 1. X kuadrat hitung sama dengan in 10 dikali dalam kurung 258,72 dikurang 12 kurang 1 log 2.816,59 ditambah log 110,91 ditambah 12 kurang 1 log 161,74. X kuadrat hitung sama dengan 2,3 dalam kurung 258,72 dikurang 252,01. Hitung X kuadrat hitung sama dengan 2,3 kali 6,71 sama dengan X hitung sama dengan 15,433. Tahap 4 mencari nilai chi-square table. X kuadrat sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 kurang A dikali K kurang 1 sama dengan tanda tanya gunanya. Gunakan A sama dengan 0,05 dan K adalah jumlah kelompok. Jadi data DBD Jakarta Barat kecamatannya ada 8 kelompok. Maka 8 kurang 1 jadi 7 kelompok. Jadi nilai chi-square data DBD Jakarta Barat adalah 6,65. X kali 1 kurang 0,05 dikali 8 kurang 1 sama dengan X kuadrat dikali 0,95 dikali 7 sama dengan 14,1. Tahap 5, kesimpulan. Sesuai kriteria uji X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat dikali 1 kurang A dikali K min 1. 15,433 lebih dari 14,01. Maka H0 ditolak. Artinya minimal ada satu kelompok yang ragamnya tidak sama. Kehomogenan ragam. Uji 2F. Tahap 1 hipotesis. A0 sama dengan ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Grogol, Tamburan, homogen. A1, ragam kelompok penderita DBD di Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Grogol, Tamburan tidak homogen. Tahap 2, statistik uji. Tahun 2019, dari bulan Januari sampai dengan Desember,
rata-rata di Cengkareng ada 56,75 dan di Grogol Petamburan ada 9,16. Ragamnya ada 2.816,59 dan di Grogol Petamburan ada 110,91. Kecamatan Cengkareng rata-rata yaitu X sama dengan sigma 12 I sama dengan 1, X1 dibagi 12. X1 ditambah X2 ditambah X12 per 12 sama dengan 70 ditambah 154 ditambah 147 ditambah 121 ditambah 92 ditambah 35 ditambah 18 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 12 per 12 sama dengan 681 per 12, hasilnya 56,75. Ragam S kuadrat sama dengan sigma N1 sama dengan 1, X1 dikurang X kuadrat sama dengan X1 ditambah X sigma kuadrat ditambah X2 kurang X sigma kuadrat ditambah X3 kurang X sigma kuadrat per N. S kuadrat sama dengan 70 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 154 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 147 dikurang 56,75 tambah 121 dikurang 56,75 kuadrat tambah 92 kurang 56,75 kuadrat ditambah 35 dikurang 56,75 kuadrat ditambah 18 kurang 56,75 kuadrat ditambah 9 kurang 56,75 kuadrat ditambah 3 kurang 56,75 kuadrat ditambah 7 kurang 56,75 kuadrat ditambah 13 kurang 56,75 kuadrat ditambah 12 dikurang 56,75 kuadrat per 12, yaitu S kuadrat sama dengan 33.799 per 16,16 per 12. Hasilnya 2.816,59. Kecamatan Grogol Petamburan rata-ratanya sama kayak tadi. Cara hitungnya yaitu sigma N I sama dengan 1 per N. Itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN per N. Sama dengan 7 ditambah 22 ditambah 32 ditambah 0 per 12 sama dengan 110 per 12 sama dengan 9,16. Ragamnya S kuadrat sama dengan sigma 12 I sama dengan 1, X1 dikurang X kuadrat per 12. X1 kurang X kuadrat ditambah X2 kurang X kuadrat ditambah X12 kurang X kuadrat per 12. Yaitu 7 kurang 9,16 kuadrat ditambah 22 kurang 9,16 kuadrat ditambah 32 kurang 9,16 kuadrat tambah 0,9,16 kuadrat per 12. S kuadrat sama dengan 133,02 per 12. S kuadrat sama dengan 110,91. Tahap ketiga, mencari F hitung. F hitung sama dengan S2 1 per S2 per 2 sama dengan 2.816,59 per 110,91 sama dengan 25,39. Tahap 4, mencari F table. F table sama dengan F dalam kurung 1 kurang A. F table sama dengan F 1 kurang 0,05 dikali 12 kurang 1 dikali 12 kurang 1. F table sama dengan F 0,9 dikali 11 dikali 11. F table sama dengan F 1 kurang 0,05 dikurang 12 kurang 1, 12 kurang 1. F table sama dengan F dalam kurung 0,95 dikali 11 dikali 11. F table sama dengan 2,98. F hitung lebih dari F table sama dengan 25
2,39 lebih dari 2,98. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F table, maka 2,39 lebih besar daripada 2,98, keputusannya adalah tolak H kosa 0. Tahap 5, kesimpulan. Lagi, Kak. Tahap 5, kesimpulan. Maka ragam kelompok kecamatan Cengkareng tidak sama dengan ragam kelompok kecamatan Grogol Petamburan pada A sama dengan 0,05. Kenormalan data. Kenormalan data akan dilanjutkan oleh Priscilla. Terima kasih Kak Ahmad. Kenormalan data. 1. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk data tunggal. N sama dengan jumlah data, ada 96. Step 1, rumuskan hipotesis. H0 adalah data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1, data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Step 2, statistik uji. Rata-rata X bar sama dengan sigma N1 sama dengan 1 X1 per N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah Xn per N sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah seterusnya ditambah 147 ditambah 154 ditambah 163 per 96 sama dengan 2305 per 96 sama dengan 24,01. Ragam. S kuadrat sama dengan sigma N1. Sigma NI sama dengan 1 dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 per N sama dengan dalam kurung 0 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah 147 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah 154 dikurang 24,01 pangkat 2 ditambah 163 dikurang 24,01 pangkat 2 per 96. S kuadrat sama dengan 127,426,22 per 96 sama dengan 1341,34. Simpangan baku. S sama dengan S pangkat kuadrat, S sama dengan 1341,34 kuadrat sama dengan 36,63. Mencari ZI. Rumusnya ZI sama dengan dalam kurung XI dikurang X per S. Z1 sama dengan X1 dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 0 dikurang 24,01 per 36,62 sama dengan minus 24,01 per 36,62 sama dengan min 0,65. Z2 sama dengan dalam kurung X2 dikurang X bar per S sama dengan 1 dikurang 24,01 per 36,62 sama dengan minus 23,01 per 36,62 sama dengan minus 0,62. Z3 sama dengan dalam kurung X3 dikurang X bar per S
sama dengan dalam kurung 2 dikurang 24,01 per 36 dikurang per 36,62 sama dengan minus 22,01 per 36,62 sama dengan minus 0,60. Z4 sama dengan dalam kurung X4 dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 3 dikurang 24,01 per 36,62 sama dengan minus 21,01 per 36,62 sama dengan minus 0,57. Z5 sama dengan dalam kurung X5 dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 4 dikurang 24,01 per 36,62 sama dengan minus 20,01 per 36,62 sama dengan minus 0,54. Z163 sama dengan dalam kurung X 163 dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 163 dikurang 24,01 per 36,62 sama dengan 138,99 per 36,62 sama dengan 3,79. Mencari nilai fx. Lampiran tabel distribusi normal standar A. Mencari nilai x S dalam kurung X. Sx ke min 1 sama dengan F1 per sigma 42I sama dengan 1 Fi sama dengan 14 per 96 sama dengan 0,14. Sx ke min 2 sama dengan F2 per sigma 42I sama dengan 1 Fi sama dengan 7 per 96 sama dengan 0,07. Sx ke min 3 sama dengan F3 per sigma 42I sama dengan 1 Fi sama dengan 5 per 96 sama dengan 0,05. Sx ke minus 42 sama dengan F39 per sigma 42I sama dengan 1 Fi sama dengan 1 per 96 sama dengan 0,01. Mencari nilai fx dikurang Sx. Fx dikurang Sx ke min 1 sama dengan 0,2422 dikurang 0,14 sama dengan 0,10. Fx dikurang Sx ke min 2 sama dengan 0,2324 dikurang 0,07 sama dengan 0,16. Fx dikurang Sx ke min 3 sama dengan 0,2257 dikurang 0,05 sama dengan 0,17. Fx kurang Sx ke min 4 sama dengan 0,2157 dikurang 0,02 sama dengan 0,19. Fx dikurang Sx ke min 5 sama dengan 0,2054 dikurang 0,04 sama dengan 0,16. Fx dikurang Sx ke min 6 sama dengan 0,1950 dikurang 0,03 sama dengan 0,16. Fx dikurang Sx ke min 7 sama dengan 0,1879 dikurang 0,02 sama dengan 0,16.
seterusnya sampai ke 42. Fx dikurang Sx ke minus 42 sama dengan 0,4999 dikurang 0,01 sama dengan 0,49. Mencari nilai D hitung. D hitung sama dengan max dalam kurung F dalam kurung X dikurang S dalam kurung X. D hitung sama dengan max dalam kurung minus 0,0 minus 0,0 dikurang 0,02 0,01 0,02 0,03 dan seterusnya 0,48 0,49 0,49 0,49. D hitung sama dengan 0,49. Step 3 mencari nilai D tabel. D tabel sama dengan DA kali N. D tabel sama dengan 0,02210. Kriteria uji karena D hitung kurang dari D tabel sama dengan 0,49 kurang 0,210 ditolak H0. Step 4 kesimpulan. Data tidak menyebar mengikuti sebaran normal pada alfa atau taraf uji 0,05 atau 5%. Jadi, D tabel lebih besar yaitu 0,210 dan diterima H0. Untuk kenormalan data uji chi-square akan disampaikan oleh Kak Virginia. Terima kasih. Terima kasih Priscilla. Selanjutnya, saya Virginia Megawati akan menjelaskan penormalan data uji chi-square. Sebelumnya mohon maaf bila berisik karena saya sedang di jalan, jadi mohon maaf kalau tidak ada kedengaran ya. Terus selanjutnya penormalan data uji chi-square digunakan dengan data kelompok. Step 1 merumuskan hipotesis. H0 data menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. H1 yaitu data tidak menyebar atau terdistribusi mengikuti sebaran normal. Step 2 statistik uji. Terdapat 8 kelas datanya, yaitu dari data kelas 1 0/20, X1-nya 10, F1 64, XI, FI 640, XI dikurang X bar minus 17,06 tutup kurung XI per X bar pangkat 2 291,04. FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 18.626,56. Batas atas 20,5, batas bawah 0,5 minus 0,5. Selanjutnya nomor kelas 2 datanya 21 sampai 41, X1 31, XI 31, FI 19, XI FI 589, XI kurang X bar 3,94 dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 15,52, FI dalam kurung XI minus X bar pangkat 2 294,88, batas atas 41,5, batas bawah 20,5. Selanjutnya kelas 3 datanya 42 sampai 62. XI 52, FI 1, XI FI 52, XI kurang X bar 24,94 dalam kurung XI per X
X bar pangkat 2 622,00, FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 622, batas atas 62,5, batas bawah 41,5. Dan nomor 4, data 63 sampai 83, XI 73, FI 3, XI FI 219, XI kurang X bar 45,94, dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 2110,48, FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 6.331,44. Batas atas 83,5, batas bawah 62,5. Data keempat 83, data kelima 84,104. FI XI 94, FI 3, selanjutnya 282, 6694, 4.480,96, 13.442,88, 104,5, 83,5. Kelas 6 ada data dari 105 sampai 125. XI-nya ada 115, FI-nya ada 2, XI-FI 230, selanjutnya 87,92, 7.733,44, 15.466,88, selanjutnya 125,5 dan 104,5. Di kelas 7, data 126 sampai 146, ada 136 untuk XI dan FI-nya 2. Selanjutnya 272, 108,94, 11.867 per 92, 23.735 per 82, 146 per 5, dan 125 per 5. Selanjutnya ke-8, data dari 147 sampai 167, XI-nya ada 157 dan FI-nya ada 2. Selanjutnya 314, 129,94, 16.884 per 4,40, kemudian 33.768 per 8, dan 167,5 dan 146,5. Keterangan X1 adalah nilai tengah kelas KI, keterangan XI adalah nilai tengah kelas XI, I sama dengan 2, sama dengan 1, 2, seterusnya, dan N. N adalah banyaknya pengamatan, F adalah frekuensi kelas KI. Rata-rata data kelompok X bar sama dengan sigma N, sigma I sama dengan 1, XI FI per sigma N, sigma I sama dengan 1, FI sama dengan X1 tambah X2 F2 tambah seterusnya ditambah X8 dan F8 per dalam kurung F1 tambah dalam kurung F2 tambah dalam kurung F3 tambah seterusnya dan Fx sama dengan 640 ditambah 589 ditambah 50 ditambah 52 ditambah 219 ditambah 282 230 ditambah 272 ditambah 314 per 64 ditambah 19 ditambah 1 ditambah seterusnya ditambah 2 sama dengan 2.598 per 96 sama dengan 27,6. Ragam data kelompok S pangkat 2 sama dengan sigma N, sigma I sama dengan 1, FI dalam kurung X1 ditambah X1
dikurang X bar pangkat 2 per sigma N sigma I sama dengan 1 X1 FI sama dengan X1 dalam kurung X1 minus X bar pangkat 2 ditambah F2 dalam kurung X2 minus X2 kurang X bar pangkat 2 ditambah seterusnya ditambah F8 dalam kurung X8 kurang X bar pangkat 2 per tutup dalam kurung X1 ditambah F2 ditambah seterusnya ditambah F8. S pangkat 2 18.626,56 ditambah 294,88 ditambah 622 ditambah 6.331,44 ditambah 13.442,88 ditambah 15.466,88 ditambah 23.735,84 ditambah 33.768,8 per 64 ditambah 19 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 112.289,28 per 96. Hasilnya 1.169,68. Singkat baku, S sama dengan S akar kuadrat pangkat 2 sama dengan pangkat kuadrat 1.169,68 sama dengan 34,20. Batas kelas, batas bawah kelas ke minus 1 sama dengan 0,05 sama dengan minus 0,5 sama dengan minus 0,05. Batas atas kelas ke minus 1 sama dengan 20 ditambah 0,5 sama dengan 20,5. Batas bawah kelas kedua, batas bawah kelas kedua minus 2 sama dengan 41 ditambah 0,5 sama dengan 41,5. Batas bawah ketiga sama dengan 42 dikurang 0,5 menjadi 41,5. Batas atas kelas 3 sama dengan 62 ditambah 0,5 sama dengan 62,5. Batas bawah kelas 4 sama dengan 64,0,5 sama dengan 62,5. Batas atas kelas keempat 83 ditambah 0,5 sama dengan 83,5. Batas bawah kelas kelima 84 minus 84 kurang 0,5 sama dengan 83,5. Batas atas kelas kelima yaitu 104 ditambah 0,5 sama dengan 104,5. Batas bawah kelas ke-6 sama dengan 106 dikurang 105 dikurang 0,5 sama dengan 04,5. Dan batas atas kelas ke-6 125 ditambah 105 menjadi 125,5. Selanjutnya batas bawah kelas ke-7 sama dengan 126 dikurang 100,5. Batas atas kelas ke-7 146 ditambah 0,5 sama dengan 146,5. Batas bawah kelas ke-8 sama dengan 147,5 dikurang 0,5 sama dengan 146,5. Batas atas ke-8 sama dengan 167 ditambah 0,5 menjadi 167,5. Selanjutnya mencari nilai Z hitung. Z hitung untuk batas Z hitung untuk batas bawah kelas ke-1. Z batas bawah sama dengan dalam kurung batas bawah dikurang X bar dibagi S sama dengan tutup dalam kurung minus 0,5 dikurang
27,6 per 34,20. Sama dengan minus 27,56 per 34,20. Hasilnya menjadi 0,80. Selanjutnya, Z batas atas dikurang X bar per S sama dengan 20,5 dikurang 27,06 per 34,20 sama dengan minus 6,56 per 34,20, hasilnya minus 0,19. Z hitung untuk batas bawah kelas kedua. Z batas bawah sama dengan dalam kurung batas bawah dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 20,5 dikurang 27,6 per 34,20 sama dengan minus 6,56 per 34,20 sama dengan hasilnya sama dengan minus 0,19. Sedangkan Z hitung untuk batas atas kelas kedua, Z batas atas sama dengan dalam kurung sama dengan dalam kurung batas atas dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 41,5 dikurang 27,6 per 34,20 sama dengan hasilnya 14,44 per 34,20, hasilnya 0,42. Untuk Z hitung untuk batas bawah kelas ketiga, batas bawah dalam kurung dikurang X bar per S sama dengan 40 dalam kurung 41,5 kurang 27,6 per 34,20 sama dengan 14,44 per 34,20, hasilnya menjadi 0,42. Untuk Z hitung untuk batas atas kelas ketiga, Z batas atas dalam kurung Z batas atas dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 32,5 dikurang 27,6 per 34,20 sama dengan 35,44 per 34,20, hasilnya 1,03. Selanjutnya, Z hitung untuk batas bawah kelas keempat. Batas bawah dalam kurung batas bawah dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 62,5 dikurang 27,06 per 34,20. Hasilnya dari 62,5 dikurang 27,6 yaitu 35,44 per 34,20, hasilnya 1,03. Untuk Z hitung untuk batas atas kelas keempat, yaitu dalam kurung batas atas dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 83,5 dikurang 27,06 per 34,20, hasilnya yaitu dari 83,5 kurang 27,06 yaitu 56,44 dikurang per 34,20, hasilnya. Z hitung untuk batas bawah kelas kelima, Z batas bawah tutup kurung sama dengan tutup kurung batas bawah dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 83,5 dikurang 27,06 per 34,20, hasil dari 83,5 dikurang 27,06 adalah 56,44 per 34,20. Hasilnya 1,65. Z hitung untuk batas atas kelas kelima, Z batas atas sama dengan tutup dalam kurung batas atas kurang X bar per S sama dengan dalam kurung 104,5 dikurang 27,6 dikurang per 34,20. Hasil dari 104,5 dikurang 27,6
sama dengan 77,44 per 34,20 sama dengan 2,26. Z hitung untuk batas bawah kelas ke-6, Z batas bawah sama dengan dalam kurung batas bawah kurung X per S sama dengan dalam kurung 104,5 27,06 per 34,20 27,6 per 34,20 hasilnya dari 104,5 dikurang 27,06 77,44 per 34,20 sama dengan 2,26. Selanjutnya ada Z hitung untuk batas bawah kelas ke-6. Z batas bawah sama dengan dalam kurung batas bawah dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 104,5 dikurang 27,06 per 34,20 sama dengan hasil dari 104,5 dikurang 27,06 sama dengan 77,44 per 34,20 sama dengan 2,26. Z hitung untuk batas atas kelas ke-6. Z batas atas sama dengan dalam kurung batas atas dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 125,5 per 125,5 dikurang 27,06 per 34,20 hasil dari 125,5 dikurang 27,06 yaitu 98,44. Z hitung untuk batas bawah kelas ke-7, Z batas bawah sama dengan dalam kurung batas bawah min dikurang X bar per S sama dengan 125,5 dikurang 27,06 per 34,20 hasilnya yaitu 98,44 per 34,20 sama dengan 2,87. Z hitung untuk batas atas kelas ke-7, Z batas atas sama dengan dalam kurung batas atas dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 146,5 dikurang 27,06 per 24,20 ditambah sama dengan 119 per 44 per 119,44 per 34,20 sama dengan 3,49. Z hitung untuk batas bawah kelas ke-8. Z batas bawah sama dengan dalam kurung batas bawah dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 146,5 kurang 27,06 per 34,20 sama dengan 119,44 per 34,20 sama dengan 3,49. Selanjutnya, Z hitung untuk batas atas kelas ke-8. Z batas atas sama dengan dalam kurung batas atas dikurang X bar per S sama dengan dalam kurung 167,5 dikurang 27,06 per 34,20 sama dengan 140,44 per 34,20 sama dengan 4,10. Nilai Z-nya batas atas minus 0,9 sampai 4,10 dan batas bawah dari minus 0,80 sampai
3,49. Untuk nilai tabel Z, batas atasnya 0,075753 sampai 0,4999 dan batas bawahnya dari 0,2881 sampai 0,4998. Untuk luar kelas interval dimulai dari minus 0,2128 sampai 0,0001. Untuk luas kelas interval 0,2128 sampai 0,0001. Untuk nilai E1 dimulai dari 20,4288 sampai 0,0096. Dan untuk dalam kurung FI dikurang E1 EI pangkat 2 per E1 per EI 92,9300 sampai 412,6763. Mencari nilai mencari nilai E1 sama dengan N sigma I sama dengan 1 FI dikali luar kelas interval. E1 sama dengan 96 dikali 0,2128 sama dengan 20,4288. E2 sama dengan 96 kali 0,0875 sama dengan 8,4. E3 sama dengan 96 kali 0,0857 sama dengan 8,2272. E4 sama dengan 96 dikali 0,102 menjadi 9,792. E5 sama dengan 96 dikali 0,0376 sama dengan 3,6096. E6 sama dengan 96 dikali 0,0098 sama dengan 0,9408. E7 sama dengan 96 dikali 0,0019 sama dengan 0,1824. Dan E8 sama dengan 96 dikali 0,0001 sama dengan 0,0096. Mencari dalam kurung FI dikurang EI pangkat 2 per EI. Dalam kurung F1 dan F1 dikurang E1 pangkat 2 per E1 sama dengan 64 sama dengan dalam kurung 64 dikurang 20,4288 pangkat 2 per 20,4288 sama dengan 92,9300. Dalam kurung F2 kurang E2 pangkat 2 per E2 sama dengan dalam kurung 19 per 8,4 pangkat 2 per 8,4 sama dengan 13,3761. Dalam kurung F3 dikurang E3 pangkat 2 sama dengan per E3 sama dengan dalam kurung 1 dikurang 8,2272 pangkat 2 per 8,2272 sama dengan 6,3487. Dalam kurung F4 dikurang E4 pangkat 2 per 60 per E4 sama dengan
dalam kurung 3 dikurang 9,792 pangkat 2 per 9,792 sama dengan 4,7112. Dalam kurung F5 kurang E5 pangkat 2 per E5 sama dengan dalam kurung 3 kurang 0,3696 pangkat 2 per 0,36096 sama dengan 19,22944. Dalam kurung F6 kurang E6 pangkat 2 per E6 sama dengan dalam kurung 2 kurang 0,9408 per pangkat 2 per 0,9408 sama dengan 1,1982. Dan E7 kurang F7 dikurang E7 pangkat 2 per E7 sama dengan dalam kurung 2 dikurang 0,1824 pangkat 2 per 0,1824 sama dengan 18,1122. Dan F8 minus kurang E8 pangkat 2 per E8 sama dengan dalam kurung 2 dikurang 0,0096 pangkat 2 per 0,0096 sama dengan 412,6763. Mencari X pangkat 2 hitung. X pangkat 2 hitung sama dengan sigma N dan sigma I sama dengan 1. Dalam kurung FI dikurang X1 pangkat 2 per X1 sama dengan sigma 8 sigma I sama dengan 1. Dalam kurung FI dikurang EI pangkat 2 per EI sama dengan 92 ditambah 92,9300 ditambah 13,3761 ditambah 6,3487 ditambah 4,7112 lalu tidak sama 19,2944 ditambah 1,1925 ditambah 18,1122 ditambah 402 per 6.763 hasilnya yaitu 568,6.414. Mencari X pangkat 2 tabel. X pangkat 2 tabel sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang A, dikali K dikurang 3. Sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang 0,05 kali 21 dikurang 3. Sama dengan X2 dalam kurung 0,95 dikali 18 sama dengan 28,9. Di mana K adalah panjang kelas. Kriteria uji karena X pangkat 2 hitung lebih besar X2 tabel sama dengan 568,6.414 lebih dari 28,9 ditolak H1. Step 4, kesimpulan, data tidak menyebar mengikuti sebaran normal pada alfa atau taraf uji 0,5 atau 5%.
Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila agak berisik mohon maaf. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.